Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Menyerahlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari Minggu Panggilan. Dan tadi sebelum misa dimulai kita mendengar bagaimana hari ini gereja mau mengajak Anda, mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa kita semua dipanggil menjadi domba yang baik. Domba yang baik. Kalau ada gembala yang baik, tentu juga ada domba yang baik. Bagaimana menjadi domba yang baik? Pertama, domba yang baik mendengarkan gembalanya. Kedua, domba yang baik mengikuti gembalanya. Dan ketiga, domba yang baik tetap bersatu dengan teman-temannya dalam kawanan domba. Mendengarkan, mengikuti, dan bersatu dengan domba lain. Pertama, kita semua sebagai domba diajak untuk mendengarkan Sang Gembala. Karena Yesus adalah Sang Kebenaran. Perkataan Yesus memberikan hidup. Yesus yang adalah wahyu Allah memperkenalkan kita, membawa kita pada Allah dan mengajarkan kepada kita semua misteri ilahi. Di sini dalam Injil ini kita mendengarkan perkataan yang sangat penting, salah satu ayat kunci dalam teologi Tritunggal Maha Kudus, di mana Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi Yesus adalah sang jalan yang membawa kita kepada Bapa. Makanya kalau kita mau bersatu dengan Allah, kita bersatu dengan Kristus yang hadir di tengah manusia, Allah yang hadir di tengah kita, Allah yang menjadi manusia yang membawa kita pada keselamatan. Bagaimana jadi mendengarkan Kristus? Dengan rajin baca kitab suci dan rajin berdoa bersatu dengan Kristus dalam doa. Tentu saat ini puji Tuhan pandemi sudah lebih reda dan kita berharap di hari-hari ke depan juga bisa jangan meledak jumlah kasus COVID-19-nya. Tapi selama masa pandemi ini salah satu hal yang sangat baik yang kita alami adalah ada banyak umat yang mau belajar kitab suci, mengerti arti kitab suci, baca kitab suci, dan ada banyak romo juga yang mengajarkan kitab suci buat banyak YouTube video syukur pada Tuhan. Tapi kita juga harus hati-hati karena mendengarkan Tuhan tidak sama dengan memperoleh banyak informasi. Kita bisa mendengarkan banyak sekali informasi, tahu ini, tahu itu, tahu banyak data, tetapi belum sungguh-sungguh mendengarkan. Ingat, di dalam kitab suci ada banyak orang yang tahu, ada banyak ahli Taurat, ahli kitab suci. Mereka tahu banyak, tapi mereka belum kenal Yesus. Jadi tahu banyak itu baik,
tetapi juga bisa berbahaya. Karena kalau kita tahu banyak hal, kita bisa-bisa jadi tidak fokus. Berbagai hal yang kita dengar sekedar numpang lewat aja. Kita tidak memberi perhatian yang cukup pada apa yang kita sudah dengar. Sehingga kalau kita tidak memberi perhatian yang cukup, berbagai informasi ini hanya numpang lewat aja, bagaimana sabda Tuhan bisa bertumbuh dalam hati kita? Bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan? Makanya kita jadi tidak bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal suara Sang Gembala, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengikuti Sang Gembala? Nah, makanya penting ya, bukan hanya mendengarkan banyak ajaran, tapi mendengarkan dengan sangat baik, dengan penuh perhatian, dipilih mana yang menurut Anda paling penting dari yang Anda sudah dengarkan, diresapi dalam hati, supaya sabda itu menggema dalam hati Anda. Dengan demikian, sabda Allah menjadi sabda yang hidup, sehingga kita sebagai domba yang baik bisa mengikuti Sang Gembala. Sabda itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi sabda yang hidup yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya yakin Anda sekalian sudah pernah dengar bahwa kita harus mengampuni musuh kita. Sudah dilakukan belum? Kalau musuh kita adalah suami kita atau istri kita, sudah mengampuni belum? Kalau kita ribut sama orang tua kita, sama anak kita, sudah dilakukan belum perintah Tuhan untuk mengampuni? Bahkan sabda Tuhan, Sang Gembala katakan kepada kita bahwa kita harus mencintai musuh. Sudah tertanam belum dalam hati kita? Sudah diikuti belum? Kalau belum diikuti, artinya kita sudah menjadi domba yang baik atau belum? Belum menjadi domba yang baik. Kalau kita banyak dengar sana sini, banyak ikut pelajaran kitab suci sana sini, persekutuan doa sana sini, banyak tahu, tetapi tidak melaksanakan, sabda Tuhan itu tidak tertanam dalam hati kita, dan kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, kita masih bukan domba yang baik. Makanya harus diikuti ajarannya Tuhan itu, ya. Dan kalau kita mengikuti ajaran Tuhan, kita mendapat hadiah yang paling besar. Hadiah yang sangat baik yang kita dapatkan dari Tuhan adalah menjalani hidup yang baik. Ingat, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Sang Gembala, perkataan Sang Gembala yang baik adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi harus diikuti karena ini adalah yang paling baik. Harus belajar mendengarkan dengan sangat baik. Apa sih yang gembalaku ini mau? Nah, kalau kita mendengarkan dengan baik, tahu apa yang gembala katakan dan ikuti, kita juga akan mendapatkan hidup yang baik. Nah, salah satu lagu favorit saya itu adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Anda mau gak berbaring di rumput, di padang rumput hijau? Anda mau gak tidak berkekurangan? Mau jadi dombanya siapa? Jadi domba yang baik, mendapatkan hidup yang baik, tidak berkekurangan.
Bahkan dalam Injil ini dikatakan kalau kita mengikuti Sang Gembala, kita mendapatkan hadiah yang luar biasa besar. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang Sang Gembala mau berikan kepada kita. Jadi selalu ikuti Sang Gembala. Walaupun sangat sulit, harus latihan, dengerin Tuhan maunya apa, laksanakan. Dan mohon rahmat Tuhan supaya bisa mengikuti perkataannya. Dan tentu domba yang baik juga terus tinggal bersama kawanan domba yang lain. Domba yang baik. Ingat, dalam hidup ada banyak godaan. Setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Yang hidup dalam rahmat Tuhan pun bisa jatuh. Jadi jangan pernah rasa aku ini kuat. Ada banyak orang jatuh bukan karena dia lemah, tapi karena dia pikir dia kuat, dia udah hebat. Jadi bisa lupa. Nah makanya supaya semakin kuat, selain bersatu dengan Sang Gembala, juga bersatu dengan kawanan domba lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya kita hidup dalam gereja di mana kita saling menguatkan, saling menegur, saling membimbing, saling memimpin satu dengan yang lain supaya jadi semakin kuat. Beberapa hari yang lalu kita merayakan pesta. Ordo Dominikan merayakan pesta dari Santa Catarina Siena. Satu hal yang dia lakukan yang luar biasa, Santa Catarina itu yang dia lakukan, dia itu hidup di abad ke-14 ya, di abad ke-14 dia lahir di Siena. Yang dia lakukan adalah dia tulis surat sama Paus Gregory ke-11, ingetin Paus Gregory untuk kembali dari Avignon ke Roma. Kenapa ini jadi hal yang luar biasa? Karena selama puluhan tahun pemerintahan Paus di abad ke-14 itu pindah dari Roma ke Avignon. Kenapa pindah? Karena keadaan di Italia kacau balau. Antar keluarga-keluarga hebat yang berpengaruh ada pertempuran. Jadi Paus merasa tidak aman, kondisinya tidak baik. Makanya kepemimpinan Paus dipindah dari Roma ke Avignon. Avignon ini di Prancis, kalau Roma kan di Italia. Makanya kalau Anda kunjungi kota Avignon, itu masih ada istana Paus. Kenapa ini jadi sangat hebat? Bayangkan, Catarina Siena adalah seorang wanita yang sangat sederhana. Dia lahir di keluarga sederhana. Dia tidak berpendidikan. Dan waktu dia tulis surat sama Paus, dia baru umur 29 tahun. 29 tahun berani tulis surat kepada Paus dan katakan kepada Paus, kamu harus menjadi gembala yang berani, harus ambil resiko buat domba-domba kamu, harus kembali ke Roma karena ini adalah tempatnya gereja, pemerintahan gereja. Dengan kata lain, Catarina Siena seorang wanita yang masih sangat muda dan sederhana. Dia tidak berpendidikan. Dia berani katakan kepada Paus, kamu salah. Dan kamu harus kembali ke yang benar, melakukan yang benar, memerintah dari kota Roma. Bayangkan, Catarina Siena ini adalah salah satu wanita yang diangkat menjadi doktor gereja. Dia bukan seorang suster, dia adalah seorang awam yang mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Bayangkan, seorang awam ternyata juga bisa bilangin Paus. Dan karena surat itu, Paus jadi tergerak. Akhirnya Paus pindah
dari Avignon ke Roma kembali sesudah puluhan tahun pemerintahan gereja dilakukan dari Avignon. Tapi kenapa Santa Caterina Siena, seorang wanita yang sangat sederhana, yang tidak berpendidikan, yang masih sangat muda, berani tulis surat kepada Paus dan membawa perubahan yang sangat besar, sangat signifikan dalam gereja. Karena apa? Karena Caterina Siena ini hidup dalam kebenaran, selalu mendengarkan Allah, memberikan waktu buat doa. Dia bukan berpendidikan tinggi, rajin baca kitab suci, tidak. Bagaimana dia bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana dia bisa tahu isi kitab suci? Bukan karena dia baca sendiri, karena dia nggak bisa, pendidikannya sangat terbatas. Dia belajar baca sendiri. Dia rajin dengerin khotbah Romo, rajin dengerin khotbah Romo. Romo-romo yang dia dengerin itu waktu itu Romo-romo Dominikan, dan Caterina Siena juga ikut dalam kelompok Dominikan awam. Jadi dia rajin dengerin Romo-romo. Lalu sabda Tuhan ini bukan sekedar lewat, tapi tinggal dalam hati dia, menggema dalam hatinya, menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Dia mendengarkan dan mengikuti sabda Tuhan. Dengan demikian dia mengenal suara Sang Gembala dan tahu kebenaran ilahi, berani menyampaikannya, bahkan tidak kurang kepada seorang paus yang akhirnya mendengarkan seorang wanita yang masih muda, yang sangat sederhana. Jadi saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Kalau Minggu Panggilan ini kita semua diingatkan untuk ayo berdoa untuk panggilan imam, panggilan suster, panggilan awam juga yang mendedikasikan hidup pada Tuhan. Tapi ini semua sumbernya adalah menjadi domba yang baik. Semoga kita semua bisa menghidupi Injil ini, menjadi domba yang baik, yang mendengarkan Tuhan, mengikuti sabda Tuhan, dan terus tinggal dalam kawanan domba Tuhan. Amin.